Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septariana. Di sini saya akan mempresentasikan proposal riset mahasiswa saya dengan judul Determinan Penggunaan Informasi Akuntansi pada Industri Kecil dan Menengah di Kota Batam. Bab 1 pendahuluan. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian saya, dimulai dari peran industri kecil menengah. Industri kecil menengah sendiri merupakan salah satu kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan juga penyerapan tenaga kerja. Pada siaran pers yang dipublikasikan oleh Kemenpar ini disebutkan bahwa jumlah IKM mencapai 4,41 juta unit usaha yang menyerap tenaga kerja sebanyak 15,64 juta orang. IKM mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan industri non-migas sebesar 21,22%. Dengan sektor yang paling dominan adalah makanan minuman, fashion, dan kerajinan. Dari banyaknya peran penting IKM terhadap pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja, tentunya industri kecil menengah memiliki masalah dan hambatan dalam perkembangan bisnisnya. Dalam proses pengembangan IKM masih memiliki permasalahan antara lain pengelolaan keuangan yang tidak memadai, minimnya modal, keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan dalam mendapatkan bahan baku, serta keterbatasan dalam pemasaran. Nah, penelitian FPNT menyebutkan bahwa masalah utama yang sering dihadapi oleh IKM salah satunya yaitu pengelolaan keuangan. Nah, dampak dari diabaikannya pengelolaan keuangan mungkin tidak terlihat jelas, namun tanpa metode akuntansi yang efektif, usaha yang memiliki prospek untuk berhasil dapat menjadi bangkrut. IKM dinilai masih kurang memahami pengelolaan keuangan. Banyak pengusaha kecil yang belum melakukan pencatatan atas laporan keuangan usahanya dengan baik. Bahkan, ada juga IKM yang tidak melakukan pencatatan. Para pengusaha kecil dan menengah biasanya hanya mengerjakan pembukuan sebatas pencatatan pendapatan dan pengeluaran saja. Akibatnya, laba bersih perusahaan sulit diketahui, sehingga pengajuan kredit di lembaga perbankan untuk modal usaha sulit diperoleh. Dikarenakan sebagian besar dari pemilik IKM memiliki keterbatasan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Di sini, penulis mereplikasi penelitian Santosa dan Wulandari. Nah, penulis juga turut mereplikasi variabel independen dan dependen yang digunakan oleh Santosa dan Wulandari. Nah, determinan yang akan diteliti oleh penulis berupa tingkat pendidikan, gender, skala usaha, umur usaha, pengetahuan akuntansi, dan juga pelatihan akuntansi. Untuk variabel dependen sendiri yaitu penggunaan informasi akuntansi. Perbedaan penelitian Santosa dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak di lokasi dan objek penelitian. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di 8 kecamatan yang tersebar di Kota Batam. Sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan oleh Santosa dilaksanakan di 7 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Gianyar. Nah, untuk objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu industri kecil menengah yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Batam pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Sedangkan untuk objek penelitian Santosa yaitu UMKM yang tersebar di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, apakah tingkat pendidikan, gender, skala usaha, umur usaha, pengetahuan akuntansi, dan pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada IKM di Kota Batam. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian ini memiliki tujuan umum dan juga tujuan khusus. Nah, untuk tujuan umum sendiri yaitu untuk mengetahui determinan yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada IKM di Kota Batam. Nah, untuk tujuan khusus sendiri yaitu penelitian ini akan membuktikan secara empiris bagaimana tingkat pendidikan, gender, skala usaha, umur usaha, pengetahuan akuntansi, dan pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Nah, untuk manfaat penelitian sendiri yaitu terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang relevan mengenai penggunaan informasi akuntansi pada IKM di Kota Batam. Selain itu dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu akuntansi khususnya informasi akuntansi bagi IKM. Nah, untuk manfaat praktis terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, bagi akademisi diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan referensi ketika melakukan penelitian serupa, khususnya mengenai penggunaan informasi akuntansi. Yang kedua, yaitu bagi pemilik usaha. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan mengelola perusahaan dan memutuskan bagaimana penggunaan informasi akuntansi untuk pengembangan dan kesuksesan usaha. Untuk yang ketiga, yaitu bagi dinas terkait dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan pembinaan dalam penggunaan informasi akuntansi bagi IKM di Kota Batam. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Di sini penulis menggunakan 6 variabel independen dan 1 variabel dependen. Untuk variabel independen sendiri yaitu tingkat pendidikan, gender, skala usaha, umur usaha, pelatihan akuntansi, dan pengetahuan akuntansi. Untuk variabel dependen sendiri yaitu penggunaan informasi akuntansi. Untuk sampel, di sini penulis membatasi sampel, yaitu penulis hanya mengambil sampel pemilik usaha industri pengolahan pangan yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Batam.
Penelus juga turut membatasi umur usaha dari industri kecil menengah dimulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Yang kedua yaitu bab 2, kajian teori, literatur, dan pengembangan hipotesis. Nah, di sini saya akan memulai membahas mengenai teknologi acceptance model teori. Model pertama menggambarkan bahwa penggunaan sistem informasi akan dipengaruhi oleh penggunaan persepsi dan kemudahan pengguna. Kami meyakini bahwa penggunaan sistem informasi akan meningkatkan kinerja karyawan atau perusahaan. Di samping itu, penggunaan sistem informasi adalah merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya. Nah, untuk teori kedua yaitu motivation theory. Dengan adanya motivasi seseorang untuk mempelajari serta memahami pengetahuan mengenai akuntansi akan dapat menambah pemahaman manajer atau pengusaha dalam menggunakan ataupun menerapkan informasi akuntansi dalam perusahaannya. Yang ketiga yaitu ada kriteria untuk industri kecil menengah. Nah, menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Pasal 3 terdapat dua kriteria untuk industri kecil maupun industri menengah. Untuk industri kecil sendiri yaitu industri kecil dengan nilai investasi paling banyak 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan untuk industri menengah yaitu industri dengan nilai investasi lebih besar dari 500 juta atau paling banyak 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya yaitu kajian literatur. Di sini kajian literatur dimulai dari Santosa dan Wandari. Nah, seperti yang saya jelaskan latar belakang, Santosa Wandari merupakan jurnal rujukan saya, yaitu jurnal utama saya. Nah, di sini hasil penelitian dari Santosa Wandari menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, skala usaha itu berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Tapi sebaliknya, gender, umur usaha, pengetahuan akuntansi, dan pelatihan akuntansi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya ada literatur dari penelitian Hardani dan Wayan Ramanta tahun 2020. Di sini hasil analisis menunjukkan bahwa pengalaman kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi. Sebaliknya, perbedaan usia berpengaruh negatif terhadap efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi. Nah, penelitian ketiga yaitu Rustiana tahun 2019. Di sini hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan. Umur usaha berpengaruh positif signifikan, pengetahuan akuntansi juga berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan sistem informasi akuntansi. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan, tingkat pendidikan, umur usaha, dan pengetahuan akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu penelitian dari Hananto et al. 2020. Di sini hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pemilik, pengetahuan akuntansi, umur usaha berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sebaliknya, skala usaha tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Pengetahuan akuntansi memiliki pengaruh paling dominan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu penelitian dari Listiori 2018, penelitian menunjukkan bahwa secara simultan tentang pendidikan dan pelatihan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sebaliknya, secara parsial dengan pendidikan tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya untuk penelitian Purwatiningsih tahun 2021 hasil UGT menunjukkan bahwa dengan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sebaliknya skala usaha tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Untuk hasil UGF menunjukkan bahwa terdapat hubungan secara simultan antara jenjang pendidikan dan skala usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu penelitian Chandra, penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pemilik berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sebaliknya pengetahuan dan juga pelatihan akuntansi, skala usaha, unit usaha, budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Untuk variabel moderasi ketidakpastian lingkungan, bisnis tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan akuntansi, pelatihan, pendidikan milik, skala usaha, umur perusahaan, dan budaya organisasi terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya itu penelitian Yusdalifah dan Ambar Mintarsi tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan skala usaha, unit usaha, pelatihan akuntansi, dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sebaliknya, secara parsial skala usaha berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Unit usaha juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Dan juga pendidikan pemilik tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi, dan pelatihan akuntansi juga tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya, penelitian Bapak UFM tahun 2020, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dengan pendidikan, usaha, dan pelatihan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sebaliknya, secara parsial dengan pendidikan, usaha, dan pelatihan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu penelitian dari Yolanda tahun 2020, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi bidang perusahaan, skala usaha, dan pelatihan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sebaliknya, pendidikan pemilik usaha tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi
informasi akuntansi. Untuk variabel moderasi ketidakpastian lingkungan bisnis dapat memoderasi pendidikan pemilik, pengetahuan akuntansi, budaya perusahaan, dan kemampuan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi. Ketidakpastian lingkungan bisnis tidak dapat memoderasi umur maupun juga skala usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi. Yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh YASA tahun 2017, hasil analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa skala usaha, umur perusahaan, dan pengetahuan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sedangkan ketidakpastian lingkungan bisnis memoderasi pengaruh skala usaha, umur perusahaan, dan pengetahuan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Di sini untuk hipotesis satu yaitu penulis mengasumsikan bahwasanya semakin tinggi tingkat pendidikan pemilik usaha, maka semakin menunjukkan tingginya penggunaan informasi akuntansi dalam perusahaan. Pemilik usaha yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dianggap telah mendapatkan lebih banyak ilmu mengenai akuntansi dibandingkan pemilik usaha yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, peneliti dapat mengemukakan hipotesisnya. Nah, untuk hipotesis kedua yaitu peneliti mengasumsikan bahwa pemilik usaha dengan jenis kelamin perempuan cenderung lebih teliti, efisien, dan penuh pertimbangan dalam mengolah informasi maupun dalam pengambilan keputusan usaha. Oleh sebab itu, peneliti dapat mengemukakan hipotesisnya sebagai berikut, yaitu pemilik usaha dengan jenis kelamin perempuan lebih dominan menggunakan informasi akuntansi. Nah, untuk yang hipotesis ketiga, peneliti mengasumsikan bahwa semakin lama perusahaan telah beroperasi, maka indikasi kebutuhan akan penggunaan informasi akuntansi juga akan semakin meningkat. Umur usaha mengakibatkan perubahan pola pikir dan kemampuan pemilik usaha dalam pengambilan keputusan usaha. Pemilik usaha yang telah lama mengoperasikan usahanya dianggap telah memiliki pengalaman dan dalam mengoperasikan usaha dibandingkan pemilik usaha yang baru mengoperasikan usahanya. Oleh sebab itu, peneliti mengemukakan hipotesisnya sebagai berikut, semakin lama usaha beroperasi, maka kebutuhan dalam penggunaan informasi akuntansi semakin meningkat. Selanjutnya, untuk hipotesis kelima, yaitu peneliti mengasumsikan bahwa semakin tinggi pengetahuan akuntansi pemilik usaha, maka semakin menunjukkan tingginya penggunaan informasi akuntansi dalam perusahaan. Dalam proses pengambilan keputusan usaha yang efektif, diperlukan kemampuan yang memadai dalam menafsirkan informasi akuntansi. Pengetahuan akuntansi yang baik akan memudahkan pemilik usaha dalam menggunakan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan usahanya. Oleh sebab itu, peneliti dapat mengemukakan hipotesisnya sebagai berikut, yaitu semakin tinggi pengetahuan akuntansi akan meningkatkan pengetahuan IKN dan penggunaan informasi akuntansi. Nah, yang terakhir yaitu hipotesis keenam. Peneliti mengasumsikan bahwa semakin banyak pelatihan seputar akuntansi yang diikuti pemilik usaha, maka semakin menunjukkan seberapa baik kemampuan pemilik usaha dalam menggunakan informasi akuntansi. Pemilik usaha yang mengikuti pelatihan akuntansi dan mempraktikannya akan mengakibatkan terasahnya kemampuan pemilik usaha terkait teknis akuntansi. Oleh sebab itu, peneliti dapat mengemukakan hipotesis sebagai berikut, yaitu semakin banyak pelatihan akuntansi yang diikuti IKN akan meningkatkan kemampuan IKN dalam menggunakan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Di sini peneliti menggunakan pendekatan metode kuantitatif untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara empiris dan sistematis. Selanjutnya yaitu operasional variabel dan pengukurannya. Di sini peneliti menggunakan 6 variabel independen dan 1 variabel dependen. Untuk variabel tingkat pendidikan, definisi operasionalnya yaitu pendidikan yang diperoleh dari sekolah formal. Nah, pendidikan formal itu terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk indikatornya yaitu SD, SMP, SMA, SMK, D3, dan S1. Skala yang digunakan itu skala ordinal dan sumbernya dari Rahmat tahun 2003. Untuk variabel gender, definisi operasionalnya yaitu gender pada penelitian ini merupakan jenis kelamin pemilih IKM dan dibandingkan menjadi 2 kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk indikatornya yaitu gender diberikan dengan variabel dummy, untuk laki-laki diberikan 0, untuk perempuan diberikan 1. Nah, sumbernya sendiri dari Santo Kedalam dari tahun 2019. Untuk skala usaha, definisi operasionalnya itu kemampuan suatu usaha untuk mengelola usahanya dan melihat total aset, berapa banyak karyawan yang dipekerjakan, dan berapa pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Untuk indikatornya itu ada aset perusahaan, jumlah karyawan yang bekerja penuh waktu, dan total penjualan usaha per tahun. Skala yang digunakan itu skala nominal, dan sumbernya dari Rubiantoro dan Siregar tahun 2012. Untuk berusaha sendiri, definisi operasionalnya itu usia atau lamanya perusahaan beroperasi. Untuk indikatornya sendiri yaitu lamanya usaha tersebut beroperasi dalam tahun yang dihitung dari awal berdiri sampai dengan saat penelitian dilakukan. Dan skala yang digunakan yaitu skala Likert. Nah, untuk sumbernya sendiri yaitu dari Solovinya tahun 2003. Selanjutnya yaitu pengetahuan akuntansi, definisi operasionalnya yaitu pengetahuan deklaratif akuntansi dasar adalah pengetahuan akuntansi mengenai fakta dan berdasarkan konsep seperti kas adalah bagian dari aset lancar. Nah, untuk indikatornya sendiri yaitu pengetahuan deklaratif akuntansi dasar, skalanya yaitu skala Likert, sumbernya dari Lasky dan Mulia tahun 2014.
Nah, untuk variabel independen yang terakhir yaitu pelatihan akuntansi. Di sini definisi operasionalnya itu pelatihan akuntansi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan atau non pendidikan, bisa balai pelatihan atau instansi pemerintah yang diikuti oleh pemilik usaha. Untuk indikatornya sendiri itu pelatihan akuntansi yang diikuti oleh pemilik usaha diukur berdasarkan frekuensi pelatihan akuntansi yang diikuti dan skala yang digunakan itu skala Likert dan sumbernya dari Puspita dan Eka tahun 2018. Nah, untuk variabel dependen sendiri itu pengguna informasi akuntansi, definisi operasionalnya yaitu penggunaan informasi akuntansi ada informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan tindakan alternatif. Indikatornya ada 3, yaitu informasi akuntansi terkait kegiatan operasional perusahaan, informasi terkait rencana kegiatan untuk menjalankan dan menjalankan usaha, yang ketiga informasi akuntansi terkait kegiatan keuangan dan bisnis, dan skala yang digunakan itu skala Likert, sumbernya dari Wulandari dan Hidayat tahun 2012. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer tersebut berupa kuesioner. Untuk sumber data primer sendiri diperoleh dari survei langsung pada IKM atau mengirimkan kuesioner dalam bentuk Google Form melalui WhatsApp maupun email IKM. Untuk data sekunder sendiri yaitu diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam. Data yang diperoleh oleh peneliti yaitu jumlah populasi IKM industri pengolahan pangan yang terdaftar di Dispendak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Ada juga informasi yang berisi mengenai nama usaha, nomor WhatsApp pelaku usaha, dan email pengusaha dan email pemilik usaha, beserta jumlah karyawan yang dipekerjakan. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang diadopsi dari penelitian Santok Salemandar 2019 dan Puspita dan Pramono tahun 2019. Nah, untuk skala yang digunakan yaitu skala Likert. Skala Likert terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Masing-masing bobot diberi skor 1. Untuk skala ordinal sendiri yaitu penulis menggunakan 5 juga, yaitu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Waktu lokasi dan objek penelitian. Untuk waktu penelitian sendiri dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni tahun 2022. Untuk lokasi penelitian sendiri yaitu dilaksanakan 8 kecamatan yang tersebar di Kota Batam. Selanjutnya yaitu untuk objek penelitian sendiri yaitu IKM sektor pengolahan pangan yang terdaftar di Dispendak Kota Batam. Untuk teknik penetapan jumlah sampel yaitu peneliti menggunakan jumlah populasi dari penelitian ini yaitu sebanyak 101 industri pengolahan pangan yang terdaftar di Disperindak dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Teknik penetapan jumlah sampel digunakan oleh penulis yaitu teknik sensus dikarenakan seluruh jumlah populasi dijadikan sampel penelitian. Selanjutnya itu teknik penarikan sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti menggunakan non-probability sampling. Dan untuk teknik penarikan sampelnya sendiri, peneliti menggunakan persuasive sampling dengan beberapa kriteria. Yang pertama, industri yang bergerak di bidang pengolahan pangan yang terdaftar di Disperindak Kota Batam dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Terus yang kedua, memiliki pendidikan formal, seperti yang dijelaskan tadi, dari SD, SMP, SMA atau SMK, D3, S1, atau D4. Yang ketiga yaitu kriterianya mengikuti pelatihan akuntansi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, satuan pendidikan, balai pelatihan, atau instansi pemerintah yang diikuti oleh pemilik usaha minimal 1 kali. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Nah, di sini peneliti menggunakan 2 cara. Yang pertama, menggunakan survei dengan mendatangi lokasi usaha secara langsung dan menyebarkan kuesioner kepada IKM secara langsung. Yang kedua, mengirimkan Google Form kepada pemilik usaha melalui media WhatsApp maupun juga email dari pemilik usaha. Untuk teknik pengolahan data, peneliti menggunakan Microsoft Excel untuk menambulasi data entry. Kemudian data dilakukan analisis statistik dengan bantuan aplikasi SPSS versi 4.5. Selanjutnya itu teknik analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis para peneliti ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang digunakan oleh penulis. Nah, jadi sebelum dilaksanakannya pengujian,
dilakukan uji instrumen, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan suatu metode untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap satu variabel dependen. Untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis berganda dengan rumus PIA, yaitu singkatan dari penggunaan informasi akuntansi. Ini sebagai konstanta, yang PID itu koefisien variabel independen. Nah, variabel independen yang digunakan oleh penulis yaitu tingkat pendidikan, gender, skala usaha, unit usaha, kekuatan akuntansi, pengetahuan akuntansi, dan ini untuk faktor kesalahan diukur menggunakan 5%. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Untuk uji F, digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Baiklah, terima kasih kepada penguji 1 dan penguji 2 yang telah menyaksikan video presentasi saya. Pada kali ini saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata yang terucap pada penelitian ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan sampai ketemu saat sidang seminar proposal.